video ini saya tertarik membahas video yang viral akhir-akhir ini. Video tersebut adalah menantu versus mertua. Dan kita akan melihat dari sudut pandang hukum. Statement yang dikeluarkan dalam video yang viral tersebut akan kita kaji dalam sudut pandang hukum sebagai edukasi yang dapat memberikan kita pemahaman hukum sehingga kita menjadi individu atau masyarakat yang sadar hukum. Ada salah satu statement dalam video tersebut yang menarik untuk kita bahas dalam sudut pandang atau ruang lingkup ketentuan hukum yang berlaku. Di video ini kita akan membahas mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan. So, tonton terus video ini, jangan di skip agar kita bisa menerima informasi yang lengkap dan tidak gagal paham. Pembahasan ini bukan bermaksud membahas tentang persoalan atau latar belakang terjadinya perseteruan antara menantu dengan mertua. Tidak bermaksud membahas harta milik si menantu yang viral tersebut. Namun kita membahas harta bersama secara umum. Pengertiannya, sejak kapan berlaku dan sampai kapan berlaku, atau dapatkah harta bersama itu ditiadakan? Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel Bedah Kasus agar kami dapat tetap memberikan atau menghadirkan tontonan-tontonan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like atau share video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat agar lebih berguna lagi bagi banyak orang. Anda juga dapat mengisi kolom komentar di bawah untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau kritik terhadap video ini, ataupun sekedar memberikan saran pembahasan yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Anda dalam turut serta membangun channel ini. Disclaimer, video ini memuat pandangan hukum secara umum sebagai bahan edukasi demi menciptakan kesadaran hukum bersama serta tidak bermaksud menyudutkan atau membela pihak tertentu. Membahas soal pernyataan si menantu atau istri yang mengatakan bahwa harta yang ada sekarang adalah harta miliknya dan tidak ada sepeser pun harta dari suaminya atau harta yang dibawa oleh suaminya. Tentu saja keterangan yang ada dalam video tersebut belum cukup untuk kita menilai bahwa harta yang disebutkan oleh si menantu adalah harta bersama atau tidak. Ada istilah yang mengatakan bahwa uang milik suami adalah milik istri. Uang milik istri adalah milik istri. Nah, istilah tersebut tidak lebih dari sebuah guyonan karena menurut hukum tidak ada pembagian seperti itu. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari pasal tersebut kita mendapat pengertian bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama tersebut tentu adalah milik dari pasangan suami istri tersebut. Tidak ada salah satu pihak yang menguasainya, baik itu istri yang menguasai sendiri atau suami yang menguasai sendiri. Selama itu dihasilkan di dalam perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Nah, harta bersama inilah yang sering disebut dengan harta gonogini, yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan atau ahli waris dari pasangan suami istri tersebut. Dengan adanya penyatuan harta dalam perkawinan, maka dapat kita pahami bahwa dalam suatu perkawinan terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Karena itu, perkawinan tersebut harus tercatat secara hukum, harus dilaporkan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku, yaitu dilaporkan di Dinas Dukcapil setempat. Jadi, dalam suatu perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin, ikatan agama, namun juga ada ikatan hukum yang mengatur. Karena dalam suatu perkawinan banyak atau ada beberapa
hak dan kewajiban yang menjadi bagian dari masing-masing pihak. Perkawinan ini tidak semata-mata hanya suatu hubungan emosional. No, no. Perkawinan ini adalah suatu hubungan hukum. Di mata hukum, perkawinan ini adalah suatu hubungan hukum antara individu lain atau dengan individu yang lainnya. Sehingga perkawinan tersebut diatur sedemikian rupa dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang atau ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Kapan dan sampai kapan harta bersama ini diterapkan dalam satu perkawinan? Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka harta bersama tersebut telah diterapkan dalam suatu hubungan perkawinan tersebut. Sampai pada perkawinan tersebut berakhir, entah itu berakhir karena perceraian atau karena kematian, maka sampai saat itulah harta bersama terhitung menjadi satu bagian dalam perkawinan tersebut. Apakah dalam suatu perkawinan kita dapat memisahkan harta masing-masing pihak? Jadi harta bersama ini dapat dipisahkan melalui perjanjian pemisahan harta. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan mengenai perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta atau sering juga disebut dengan perjanjian pranikah, jangan diartikan dengan istilah kawin kontrak. Itu dua hal yang berbeda. Kawin kontrak dengan perjanjian perkawinan. Di dalam perjanjian perkawinan atau sering disebut juga perjanjian pranikah, salah satunya adalah membahas soal pemisahan harta pribadi antara dua belah pihak, antara pihak si A dan pihak si B, antara suami dan istri. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat.